Selamat pagi sahabat-sahabat sekalian. Kita akan lanjutkan pembahasan semalam tentang penanggulangan pandemi. Di awal pandemi memang banyak perdebatan di antara orang-orang tuh ya. Ada yang bilang pandemi ini bohong, ada yang bilang pandemi itu sesuatu yang nyata. Ya kalau saya melihatnya itu kekacauan perdebatan pandemi ada atau tidak ada itu karena ya sama-sama mereka mempercayai bahwa kuman itu sebagai sumber penyakit. Ya. Tapi dalam otophagy kita sebetulnya diajarkan bahwa sebetulnya sumber penyakit itu bukan berasal dari kuman, tapi lebih kepada bagaimana tubuh merespon setiap stimulus yang ada, termasuk stimulus datangnya kuman. Itu yang sebetulnya membuat kita sakit atau tidak. Ya. Kita nanti bahas ya. Sekarang kita akan bahas bagaimana menanggulangi dampak ini dengan cara otophagy. Cara otophagy sebetulnya lebih menekankan kepada early treatment, pengobatan dini. Jadi bukan dengan cara pencegahan seperti yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah ya. Bukan saya berarti anti dengan kebijakan pemerintah, tapi saya pikir ada cara lain yang jauh lebih murah, lebih mudah, lebih rasional daripada yang sekarang diambil sebagai kebijakan. Ya. Jadi dalam otophagy setiap kuman yang masuk itu tidak dianggap sebagai sumber penyakit, bahkan itu sebagai sumber asupan makanan. Nah, bagaimana nanti kita akan ambil contoh kasusnya pada kasus COVID ya sekarang. Sedangkan dalam buku-buku mikrobiologi, terus di Wikipedia juga mungkin sahabat-sahabat bisa baca, disebutkan bahwa kuman COVID itu masuk ke tubuh lalu menempel dengan bantuan enzim tubuh itu sendiri, namanya angiotensin converting enzyme. Angiotensin converting enzyme ini itu salah satu enzim yang mempengaruhi tekanan darah kita. Jadi kalau dalam sistem renin angiotensin yang mempengaruhi tekanan darah, renin itu angiotensin itu renin nanti dirubah menjadi angiotensin 2 melalui perantaraan enzim ini. Nah ini informasi berharga yang bisa kita manfaatkan dalam terapi COVID-nya. Nah, jadi ketika dia masuk, artinya virus itu tidak menimbulkan penyakit. Nah, cuma ketika sudah masuk, virus ini melakukan replikasi di dalam sel. Nah, pada saat dia sudah demikian banyak replikasi di dalam sel, dia akhirnya berusaha untuk keluar lagi. Nah, keluarnya ini merusak integritas sel. Makanya dalam patogenisanya disebutkan terjadi lonjakan beberapa zat mediator peradangan yang menunjukkan bahwa terjadi kerusakan sel, di antaranya sitokin. Ini sahabat-sahabat pernah dengar nonton ya tentang Deddy Corbuzier yang katanya kena badai sitokin. Nah itu tunjukkan bahwa sel itu sudah rusak sehingga keluar zat-zat mediator peradangan. Nah, kita akan memanfaatkan beberapa informasi ini juga untuk memahami COVID. Jadi begitu mediator peradangan itu keluar, maka dia sebetulnya berfungsi sebagai sebuah sistem pensinyalan. Ya, pensinyalan ini berbeda dengan hormon. Kalau hormon itu dihasilkan oleh organ tertentu, tapi kalau pensinyalan ini dihasilkan apabila terjadi kerusakan sel. Itu yang biasa kita sebut sebagai sitokin. Ya, sitokin ini sebetulnya banyak macamnya ya, tidak hanya satu jenis, banyak, ada interleukin apa. Dan sitokin tidak termasuk protein, disebutnya peptida. Makanya beberapa buku ada yang menyebutnya sebagai peptida saja, bukan protein. Ya. Sitokin ini kemudian mempengaruhi
pankreas. Sebetulnya tidak hanya pankreas, banyak sebetulnya dipengaruhi oleh sitokin. Di antaranya juga sitokin yang paling utama itu mengundang sistem imunitas limfosit untuk datang, ya. Tapi yang paling menarik buat kita itu sekarang ketika sitokin mempengaruhi pankreas, ya. Jadi sitokin mengakibatkan tubuh, khususnya sel delta pankreas, untuk mengeluarkan somatostatin. Nah, somatostatin ini akan mempengaruhi sel alfa dan sel beta pankreas sehingga menghentikan produksi hormon insulin dan glukagon. Nah, akibatnya apa? Kalau insulin dan glukagon itu dihentikan produksinya, terjadi lonjakan kadar gula darah, karena kadar gula darah sekarang tidak bisa masuk ke dalam sel akibat penghentian produksi insulin. Kondisi ini meningkatkan lonjakan kadar glukosa. Ya. Selanjutnya, kadar glukosa yang meningkat hebat ini akan mengakibatkan darah mengalami kekentalan. Jadi tekanan osmotiknya meningkat. Tekanan osmotik yang meningkat ini mengakibatkan perpindahan cairan dari jaringan ke dalam pembuluh darah. Akibatnya apa? Pembuluh darah karena tekanan hidrostatiknya jadi meningkat. Itu merangsang tubuh untuk mengeluarkan cairan yang berlebih. Melalui apa? Melalui mekanisme pembentukan urin ke ginjal. Nah, itu nanti nggak usah kaget kalau nanti teman-teman kalau pada saat itu rata-rata akan berkemih lebih sering, buang air kecil lebih sering, ya. Karena itu mekanisme keseimbangan tubuh. Nah, yang kita manfaatkan sekarang adalah bagaimana setelah buang air kecil. Nah, setelah buang air kecil, itu kadar glukosa akan turun. Nah, kalau lebih bagus lagi kalau sahabat-sahabat sekalian minum yang banyak setelah buang air kecil ini. Apa fungsinya apa? Agar semakin menurunkan kadar glukosa. Nah, pada saat kadar glukosa ini menurun, ini memberikan indikator untuk pelepasan glukagon. Nah, ini asiknya glukagon kalau sudah keluar, ya. Kalau glukagon sudah keluar, itu mekanisme autofagi dimulai. Nah, ya. Jadi sebetulnya kunci dari pemanfaatan mekanisme autofagi itu adalah bagaimana menjaga supaya glukagonnya tetap keluar, ya. Jadi apa yang terjadi setelah glukagon keluar? Nah, glukagon ini akan mempengaruhi fungsi lisosom. Lisosom itu adalah organel yang ada di dalam sel. Nah, apa yang akan dilakukan oleh lisosom? Lisosom itu nantinya akan mencerna organel sel yang mengandung glukosa, bukan mengandung gula, ya. Mengandung gula. Kenapa? Karena tubuh kekurangan gula akibat tadi ketiadaan insulin. Ketiadaan insulin mengakibatkan glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel, ya. Nah, akhirnya tubuh mengalami apa yang disebut kekurangan glukosa. Tapi tubuh tidak akan langsung bergerak. Nah, untuk mengantisipasinya sebelum ada glukagon. Nah, ini yang berbeda, ya, berbeda dengan penjelasan autofagi versi Yoshinori Ohsumi, ya. Kalau Yoshinori Ohsumi kan itu penjelasannya autofagi pada sel ragi, sedangkan ini autofagi pada manusia, dan kita mendapat penjelasan ini dari temuan Profesor Christian Daduf, ya, Christian Daduf. Dari Christian Daduf, nanti lisosom yang dipengaruhi oleh glukagon itu akan mencerna setiap organel sel yang mengandung glukosa, mengandung gula. Apa yang paling banyak ternyata sekarang ditemukan terdapat kode genetik ekstra kromosom. Nah, ini yang menarik, kode genetik ekstra kromosom. Sebelumnya dulu orang-orang berpikir bahwa kode genetik itu hanya ada di dalam kromosom. Ternyata di luar kromosom pun ada.
Itu ternyata misalnya di mitokondria itu ada, terus di plasmid itu ada. Nah, ini yang jadi target pertama yang dicerna oleh lisosom untuk memenuhi kebutuhan glukosa intrasel. Selanjutnya apa ya? Selanjutnya dicerna habis semuanya, termasuk mitokondria, plasmid, semuanya. Pokoknya apa aja ya yang mengandung kode genetik, karena di sana sumber ribosa yang kaya, sumber gula yang kaya. Nah, selanjutnya apa? Karena pada saat mengkonsumsi mitokondria atau ke plasmid atau itu tidak hanya glukosa yang dicerna, tapi juga ada protein, ada asam amino yang dihasilkan. Nah, asam amino ini nanti akan dibentuk kembali oleh tubuh menjadi kode genetik baru, kode genetik ekstra kromosoma baru. Jadi, setelah proses autofagi, nanti tubuh akan membentuk organel baru yang lebih baik dan lebih baru. Nah, itu yang mengakibatkan kita bilang bahwa autofagi itu sebutkan seperti meremajakan sel tubuh. Itu karena fungsinya di sana, karena kode genetik yang pertama kali dicerna dan karena kode genetik yang memiliki sumber glukosa yang paling banyak ya. Nah, itu yang pasti teman-teman pahami tentang mekanisme autofagi. Ya, kita lanjut nanti ya. Kita lanjutkan. Jadi si virus itu ketika dia masuk pada sel tubuh yang sedang mengalami mekanisme autofagi, itu tidak dianggap sebagai ancaman. Justru virus itu dianggap sebagai sumber nutrisi. Karena virus juga mengandung kode genetik, artinya mengandung sumber ribosa. Jadi itu sebetulnya cara tubuh untuk untuk mengatasi infeksi berdasarkan mekanisme autofagi. Lalu aplikasi praktisnya seperti apa? Aplikasi praktisnya adalah kita memberikan HCT, obat diuretik. Ini berbeda tentu saja dengan early treatment versi Amerika ya. Kalau di Amerika itu biasanya kayak Dr. Pierre Corey itu pakai ivermectin, atau Dr. Peter McCullough pakai chloroquine. Kita terapinya tidak untuk membasmi virus, tidak. Justru terapinya adalah untuk mempertahankan agar mekanisme autofaginya terjaga. Caranya apa? Ya dengan pemberian diuretik tadi. Diuretik itu fungsinya apa? Diuretik itu fungsinya agar kadar glukosa tetap dalam kondisi yang rendah. Ya. Tapi tentu saja harus disertai dengan asupan air minum yang cukup supaya terjadi hemodilusi. Nah, selain terjadi hemodilusi, juga nanti akan terjadi peningkatan hidrostatik, tekanan hidrostatik lagi. Nah, apa nanti ya setelah terjadi ya, kalau kita jelaskan setelah pemberian diuretik, itu kadar glukosa turun, glukagon terpancing lagi. Nah, glukagon terpancing lagi, dia melepaskan lagi. Nah, pelepasan glukagon itu akan meningkatkan proses gluconeogenesis. Maka proses gluconeogenesis nanti akan meningkatkan kadar glukosa lagi. Kadar glukosa, saya kemarin tadi sebutkan, akan meningkatkan tekanan osmotik. Tekanan osmotik akan mengakibatkan perpindahan cairan. Perpindahan cairan akan meningkatkan tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik yang meningkat akan meningkatkan laju darah ke ginjal. Buang air kecil lagi. Ya. Gitu. Jadi pasti ditandainya dengan buang air kecil yang sering. Nah, itu yang harus sahabat-sahabat manfaatkan dalam mekanisme autofagi. Jadi ketika udah buang air kecil, langsung harus minum sebanyak-banyaknya. Buang air kecil, minum lagi sebanyak-banyaknya. Buang air kecil, minum. Kenapa? Supaya kadar glukosa darahnya tetap rendah. Kenapa? Dengan kadar glukosa darah yang rendah, nanti glukagonnya akan terpicu. Kalau glukagon sudah terpicu dilepaskan, mekanisme autofaginya tetap aktif. Ya,
Jelas ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi bukan dengan cara meningkatkan bukan cara meningkatkan sistem imunitas, ya, mekanisme autofagi itu. Justru sistem imunitas itu bakal dirombak. Nanti kita akan jelaskan bagaimana memanfaatkan sistem mekanisme autofagi itu justru untuk mengatasi keluhan-keluhan yang berhubungan dengan kelainan sistem imun. Oke, jadi seperti tadi ya, cukup hanya dengan early treatment sebetulnya sudah selesai masalah pandemi ini. Ya, dan early treatmentnya bukan untuk membasmi virus, bukan. Ya, bukan seperti versinya Pak Dr. Maikullah atau Pak Dr. Pierre Kory, ya bukan. Itu tapi lebih kepada untuk menjaga mekanisme autofaginya lebih lama berlangsung. Ya. Jadi bisa pakai obat, bisa tanpa obat. Pakai obat teman-teman bisa menggunakan diuretik. Kalau tanpa obat, teman-teman yang penting minum saja. Setiap habis buang air kecil, minum sebanyak-banyaknya. Itu saja. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Makasih. Selamat pagi. Salam.